Tahukah kamu, negeri yang berada di ujung tanduk ialah negeri yang gagal mengolah sampahnya sendiri. Kita sedang membicarakan krisis yang lebih nyata dari sekedar polusi udara. Indonesia memproduksi 175.000 ton sampah per hari. Itu setara dengan mengisi satu stadion sepak bola setiap hari sampai penuh. Namun, di saat negara-negara maju sudah beralih ke ekonomi sirkular dan teknologi waste to energy, kita masih terjebak dalam pola pikir abad ke-19. Kumpulkan, angkut, buang. Selamat datang di Indonesia, negeri yang darurat sampah. Namun ironisnya, masih mencari-cari di mana solusi itu berada. Mengapa teknologi yang berhasil di luar negeri selalu gagal di sini? Apakah kita memang ditakdirkan untuk tenggelam dalam limbah kita sendiri? Indonesia ini sekarang penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Setelah China. Lihatlah Gunung Bantar Gebang. Tingginya kini sudah mencapai 40 hingga 50 meter. Ini bukan sekedar tempat pembuangan. Ini adalah monumen kegagalan sistem manajemen limbah kita. Hampir semua TPA di kota besar di Indonesia sudah melampaui kapasitas atau overload. Masalahnya bukan cuma lahan yang habis. Sampah organik yang tertumpuk tanpa udara menghasilkan gas metana. Gas ini 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida dalam memicu pemanasan global. Belum lagi air lindi yang merembes, meracuni air tanah yang mungkin kita konsumsi setiap hari. Di Skandinavia, sampah adalah bahan bakar. Swedia bahkan harus mengimpor sampah dari negara tetangga untuk menjalankan pembangkit listrik mereka. Di Jepang, pemilahan sampah adalah agama sipil. Setiap rumah membagi sampah menjadi belasan kategori yang sangat spesifik. Lalu, lihat kita. Di Indonesia, kita mencoba meniru mereka secara instan. Kita membangun insinerator mahal tanpa memikirkan satu hal dasar, karakteristik sampah. Di luar negeri, sampah mereka kering dan memiliki nilai kalor tinggi. Di Indonesia, 60% sampah kita adalah sampah organik sisa makanan yang basah. Membakar sampah basah di mesin mahal adalah pemborosan energi yang sia-sia. Tanpa teknologi pengolahan yang mumpuni, sampah kita akan bermuara di satu tempat, lautan. Dan lautan tidak memiliki batas negara. Plastik dari Jakarta akan sampai ke Australia dan sebaliknya. Indonesia kini menjadi sorotan dunia sebagai kontributor plastik. Jika kita tidak segera membangun infrastruktur pengolahan sampah dari hulu ke hilir, seperti sistem daur ulang mekanis dan biologis yang terintegrasi, kita tidak hanya kehilangan pariwisata, kita akan kehilangan kesehatan generasi mendatang. Sampah plastik itu tidak bisa akan tertackle kalau kesadaran masyarakat yang di Bogor khususnya atau yang di hulu ya, itu belum ada kesadaran, karena semua sampah plastik itu paling susah, karena itu bisa hancur dengan tanah itu minimal 50 tahun. Plastik tidak pernah benar-benar hilang, mereka hanya mengecil menjadi mikroplastik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengonsumsi mikroplastik dalam jumlah yang mengkhawatirkan, baik dari air minum maupun makanan laut. Apa yang kita buang ke laut, pada akhirnya kembali ke meja makan kita. Kita sedang meracuni diri kita sendiri secara perlahan. Kenapa ini terjadi? Pertama, budaya buang dan lupakan. Kita merasa masalah selesai saat sampah keluar daripada rumah. Kedua, sistem pemilahan yang minim. Sampah plastik, sisa makanan, dan limbah medis seringkali tercampur aduk, sehingga mustahil untuk didaur ulang secara efektif. Industri juga punya peran besar. Kemasan saset yang murah memang praktis bagi ekonomi, tapi sangat mahal harganya bagi lingkungan karena hampir tidak bisa didaur ulang. Kita butuh solusi lokal yang radikal. Kita butuh investasi besar pada pengolahan sampah organik di tingkat RW, penghentian total penggunaan saset, dan kemauan politik yang tidak sekedar retorika. Waktu kita tidak banyak. Saat Anda menonton video ini, ribuan ton sampah baru sedang dikirim ke TPA yang sudah sekarat. Jika negara belum bisa memberikan solusi teknologi seperti di luar negeri, maka kitalah pertahanan terakhir. Kurangi konsumsi, paksa perubahan,
Atau kita akan dikenang oleh sejarah sebagai generasi yang mati tertimbun sampahnya sendiri.